dari tadi Pak RT yang ada. Oh, lu pesan minuman, Cak? Pesan minuman. Nih, Cak Kiting. Buset, kok cuma separuh, Pak, airnya? Gua cobain dulu, takutnya bukan rasa stroberi. Lah lagi gue bukan pesen stroberi, kan gue vanilla, Pak. Maaf ya. Oh yaudah deh, gua ganti deh. Iya dong. Cak, Hah? lu mah aneh. Kenapa? Yang salah Papa Jidan kenapa lu yang minta maaf? Bro, kita tuh kudu bisa terima kekurangan orang. Jadi gitu. kita kudu maklum. Gitu. Oh begitu. Iya. Jadi kita kudu nerima kekurangan orang. Iya. Cakep tuh, Cak. Cak, kemarin gue punya utang sama lu berapa? 100.000 kan? 100.000. Nih, Cak, gue bayar. Lu utang 100.000, kok lu bayarnya 50.000? Sesuai ucapan lu, Cak. Kita harus bisa menerima kekurangan orang. Iya, bukan utang. Lu yang ngomong ikutin omongan lu, Cak. Yang kagak-kagak aja. Cak, pinjam chargeran dong, Cak. Tajaran masih pulsa, apa masih duit? Saweran nih. Ya begitulah, gue capek juga ya. Berperan. Tapi kayak begitulah maksud gue, lo juga kalau di rumah lagi itu ya bisa produktif kayak begitu. Dia bikin konten. Menghibur orang. Tapi tadi kameranya bener kagak itu penempatannya? Gue kekalingan gini ya. Kali nanti kita syuting aja ulang. Ini kan buat live di sini. Buat live di sini. Iya, buat melawak Betawi kita bikin lagi. Enggak, tapi gue suka dengan itu kan cara satu ciri khas orang Indonesia ya, jadi. Ciri Minta khas. maaf Rama. Iya, gitu. maaf ya. Maaf ya kayak gitu. Jadi emang katanya ada magic word. Oh, gue nyimak lagi. Maksud lo? Jadi yang kudu dibudayakan itu satu, permintaan maaf. Iya. Yang kedua, terima kasih. Itu dua kosakata yang kalau kita sering gunakan, makanya kita di pergaulan itu jadi bagus. Bagus, iya. Thank you very much. Ya kan gitu ya kan? Sim gitu. Sim. Gitu. I'm sorry. Ya. Tapi orang Betawi itu dari dulu ternyata punya nama orang Itu I'm sorry, gue tahu. Oh, I'm sorry. Itu si I'm sorry itu. Beda ya? Ya beda. Oh, begini orang Betawi keren juga nih kebarat-baratan namanya. Jahat. Diambil. Ada Sumardi jadi Summer Day. Sumardi jadi Summer Day. Summer Day. Bener namanya bagus-bagus juga sih kalau dibilang ke barat-baratan tadi tuh. Tapi memang kalau gara-gara barat kenapa jadi mahal ya? Misalnya kayak rumah sakit ibu dan anak itu kenapa lebih murah dan lebih mahalnya itu Mother and Children. Itu rumah sakit Mother and Children lebih mahal. Ayo bagaimana itu? Makanya kan gue protes mulu sama dia. Kenapa? Iya kan, gue bilang di warung, dibilang kafe. Iya. Nah itu juga masalahnya Pak. ini. Naik Gue kelas. pengen disebut ini kafe biar gue naik kelas. Nah lu aja begitu. berarti dia pengen naik kelas. Iya. Jauh-jauh lu kadang-kadang protes sama orang tapi diri dia sendiri begitu. Tapi akhirnya pernah di Indonesia itu tahun berapa Cak yang tidak boleh menggunakan Oh, zamannya ada Jus Badudu dulu tuh, bahasa jago bahasa itu. dua ya. Semuanya di Indonesia kan. Iya. Ada Ya kan? nggak di Indonesia? Tapi ada yang rancu juga. Gimana? Download apa? Unggah. Ya kan? Iya, iya. Terus upload unggah. Unggah. Oh, download unduh. Unduh itu kelereng. Gunduh itu. Ada itu handphone itu gawai. Gawai. Terus ada juga kita juga yang di Inggris nggak ada kata-kata kayak bambu. Ini ada ya. Bambu. Mango. Duren nggak ada ya. Nggak bisa. Rambutan Ada, juga udah ada dulu duren. Nah, Itu kelompok musik. Musik bukannya dulu suka duren, mainnya di Parung. Kita itu bukan anak zaman sekarang, itu duran-duran. Itu yang nyontor rambutnya itu lupus. Nah, pada dulu udah. Sekarang zamannya Raditya Dika, bukan lupus lagi. Tapi sempat rambutan nggak? Rambutan nggak ada lagi yang mana. Dan yang kemarin yang rambutan tuh kalau di Inggrisnya jadi heran. masuk akal. Nggak ada di TikTok. Rambut apa rambut? Hair. Jadi rambutan? Heran. Nggak salah. Bisa jadi. Jadi gue yang bego. Apa jangan heru aja tuh rambutan. Tapi sempat ada viral, Cak. Itu gara-gara orang luar negeri makan rambutan di dipotong rambutan diketawain. Kalau her bahasa Inggrisnya apa artinya? Dia. Nah, dia perempuan. Ya. Itu gua heru. Iya makanya. Kalau gua heru doang. Her itu her dan you her. Iya. Kamu adalah perempuan, rambut lu panjang. Makanya rambut panjang. Makanya gue punya kelompok. Gue nama grup WA gue nih keluarga gue namanya The Care.
Ya, karena anak gue perempuan semua. Itu. Heru tidak makan teman. Giliran gue lagi nyanyi di rumah nih Cak nih. Aku memang pencinta wanita. Terus Pak, terus. Makin maksud gue cewek semua di rumah gue. Ya gue cinta sama anak-anak gue kan. Iya. Mamanya yang penting juga, Iya. anak juga. Maknya suka salah kaprah, disangka gue wanita yang di luar. Padahal mah yang di dalam, yang di luar kadang-kadang gitu. Dia suka bikin aib sendiri ya. Iya, biar Ini konten ini. Iya, pengakuan. Pulang-pulang udah tutup pintu. Begitu ke rumahnya dia, Heru bini cakep begini disia-siain. Ya. Salah, lu salah. Kalau bini orang Betawi itu diluluin, Oh, iya. kecuali bini orang Sunda Iya, disia-siain. Gimana sia? Sia ya. Kumaha sia? Makanya pada bilang begitu di TikTok. Iya. Lu mah enak orang Betawi kata orang Jakarta diluluin. Lu Gua sayang nih orang lu, Sunda sama. disia-siain gitu. Lo mesti sayang sama bini lo. Nah, tuh, lu Mumpung dengerin. dia belum sadar. Itu dia. Belum sadar. Kalau udah sadar Dia 26 tahun. kalau udah sadar tiba-tiba datang surat dari pengadilan agama gitu. Kemarin gua lagi buka-buka tuh. Kayak Andin udah ngajuin gugatan cerai lo Andin sama Emang kok Andin? sama Al. Udah ngajuin gugatan cerai lo Andin sama Al. Biarin aja dah itu mah. Aku bingung orang keluarga dia doang yang ribut se-Indonesia. Mak gue nangis-nangis gara-gara Andin. Enggak, gue sebel banget sama Andin tuh. Mak gue kakak gue sampai nangis gara-gara ngeliat Andin. Waduh. Tapi bagus lah fenomena dan memang Gue seneng gitu daripada K-pop-K-popan. Alah ya, ngapain sih itu fenomena. perut Akhirnya ada produksi. juga yang memang gue sih fair-fairan berkualitas kalau menurut gue ceritanya tuh kayak di Kalau- novel-novel. Dan lo tau penulisnya juga masih muda. Serius tuh? Serius, itu penulis. Ternyata dia nonton. Gue awalnya, Gue sebenarnya mancing gue. gue nggak pernah nonton tuh. Yes, nggak pernah nonton. Iya kan nggak ada TV kan? Cuman orang ribut. Yes. Di sosial media. Yes. Ini apa namanya Arben apa? Ikatan cinta. Ikatan cinta. Gue jadi yang pertama karena ya gue di copywriting kan, Yes. yang gue pikir siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Yang gue kejar siapa penulis Ikatan Cinta, langsung gue browsing. Oh, nih anak perempuan. Lo lihat track recordnya tiba-tiba. dong berarti? Oh, iya, gue coba Ya. lihat. Tapi gue enggak terlalu kenal gitu kan. Iya. Biasanya Ya lo kan gak bisa angkat apa wajahnya gini. Kalau majalah yang lo buat tulis itu kagak ada. Ini angkat Capiting itu sebenarnya penulis angkat Sultan Takdir Ali Tahbana. Jangka baru ya. Bahkan dia sebenarnya Highlander tau. Dia sama buku Sutasoma itu ngarang juga. Cuma Sutasoma naik dia bukunya nggak tahu. Cuma lo agak futuristik sendiri. Gue pakai perjalanan waktu. Gue orang masa lalu sebenarnya. Highlander. Iya, Highlander. Jadi dia bukan gara-gara ngebunuh orang panjang umurnya, tulis. Jangan-jangan dia generasi Doraemon nih. Bisa lorong waktu begitu. Oh ya, terima kasih telah terbit filmnya yang kedua. Nah, artinya bahwa sebetulnya peluang-peluang untuk jadi penulis sebetulnya kalau zaman dulu ya, gue ngasih cerita. Zaman dulu kita mau nulis nih, masuk ke media cetak, misalnya koran, misalnya kita masuk ke Majalah. Kompas dulu kan itu majalah, itu susahnya setengah mati. Karena Tapi memang kalau masih hidup, kok lo masih hidup? setengah mati mati doang. Iya. Dia stroke. Ih, mati. Ya artinya ada kebanggaan tersendiri zaman dulu kalau kita bisa nulis, Bisa nulis dimuat masuk di media. media. Itu udah kebanggaan banget. Anita Cemerlang. Ya misalnya ya, kan banyak majalah-majalah mau lo nulis masalah artikel, lo Iya, mau iya. nulis masalah Novel, musik, mau cerpen. nulis novel, cerpen dan lain sebagainya itu ada pokoknya bebas tetapi kompetitif karena ruang halaman di koran, halaman di Majalah. majalah kan terbatas. Iya. Nah sekarang dengan adanya blog, dengan adanya YouTube, Iya. dengan adanya macam-macam sosial media platform yang bisa kita berkreasi sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan Iya, benar. dari rumah. Gue terus terang kalau sambil rebahan banyak tulisan-tulisan yang akhirnya gue nggak publis karena Dia ngetiknya gimana ya sambil rebahan begitu? iya, gue pakai handphone, gue pakai Lidah. Ketika pakai itu. gue pakai handphone. Tips nih dong, Cak. Tipsnya dong kalau jadi penulis kan lo pernah nulis cerpen gitu ya, Cak. Ya? Cio, lu kenapa jadi wawancarin gue? Ini lo, Cak. Ini bukan di Bukan. Maksud gue gini, buat anak-anak sekarang yang notabene itu cuma nerima hasil jadi gitu ya, Cak. Main game hasil jadi Iya. gitu kan. Nulis juga lo tinggal yang ngelihat tulisan orang gitu. Tapi lo sendiri sebagai penulis
gimana tips sama triknya bisa Yang nulis? penting gini, lu ada kegalauan tertentu. Kuncinya galau. Wah. Gue galau, dia kuncinya galau ya. Iya. Jadi gini, kalau struktur tulisan itu kan ada 3. Ya, yang pertama galau. Ya, terus yang kedua, lu coba cari pengandaian untuk solusi. Yang 3 ending, konklusi. Lu bisa bikin gantung, lu bisa bikin pertanyaan. Jadi galau dulu. Misalnya gini, kenapa ya orang sekarang itu misalnya banyak banget istilah untuk pencegahan COVID. Padahal kan sudah ada undang-undangnya soal karantina wilayah. Itu kegalauan dulu yang kita ini kan. Oh iya ya, mungkin itu karena faktornya masa begini. Oh bisa jadi begini. Cak, gue kalau ngomongin masalah COVID itu gue ngeri karena kalau salah ngomong diciduk. Dia kita ngomongin masalah cinta. Lu emang semen gitu. Kayak gue gini, Cak, gue minta lo jelasin kenapa cara menulis gini. Pada akhirnya tulisannya itu bisa divideokan gitu loh, Cak, maksud gue. Ya. Dengan format-format tulisan yang lo bilang galau, kan naik ke video itu. Karena banyak gue lihat beberapa orang Indonesia, walaupun memang akhirnya copy paste dari video luar, tapi oke lah, maksud gue. Cak, lu coba. Lu kenapa lu pada nanya-nanya sama gue sih? Kan lu penulis. Makanya kita sekalian edukasi gitu, Cak, maksudnya buat teman-teman yang di rumah. Oh, gue pengen bikin video, bisa jadi tulisan dulu terus ke videonya. Cak, ini kan enggak fenomenal yang si ikatan cinta ini. Cak, lu kan penulis, ya kan? Gue pengarang lagu, nah dia pembohong nih. Gue konten kreator. Jadi gue konten kreator. orang yang banyak baca pasti dia punya banyak ide untuk nulis. Jadi kuncinya lu input otak, kemudian lu bisa kasih output tulisan. Lu bisa kasih output. Gue sering bilang sama teman-teman gitu, Cak. Jadi ibaratnya kan pala lo ini teko, lo masukin komedi, keluarnya komedi. Lo masukin itu kayak lo masukin tulisan, keluar juga format tulisan. Nah, tapi di rumah gue tuh main mesinnya masukin daging keluar sosis. Daging juga. Itu daging giling. Kecuali kalau lo masukin daging keluarnya sendal. Rendang mah masih wajar. Tapi ada juga tuh kayak itu di Indonesia tuh. Masukin singkong keluarnya keripik. Nah, itu udah punya Itu ada keripik bukan singkong lagi. Gue masukin kartu, keluarnya duit. Itu makanya. ATM. Lo masukin kartu keluarnya duit. Itu di Bandung masukin singkong besoknya jadi peyem. Bukan singkong lagi. Kalau pada mau mulai begitu sih gampang sih sebetulnya, ya terus aja berlatih gitu kalau menurut gue. Nah yang gue sebentar. Ini pulang bisnis nih. Kita bikin pelatihan bisa. Pelatihan penulisan online. Bener, Cak. Setelah menulis kita bikin kontennya. Begitu, Cak. Karena kemarin begitu gue minta, Cak, bikin konten dong, Cak, yang segini yang sebentar, langsung jadi mandi itu. Oke, gue. Padahal itu sebenarnya udah lama tapi dituangin ke video. Begitu ya, Cak, bikin pelatihan online. Orang yang pengen belajar menulis bisa online daftar di Bos Bro. Bayar, Cak. Misalnya orang bayar nih untuk pelatihan sampai lulus dapat sertifikat. Sertifikatnya bukan SAM ya, bukan ya? Sertifikat tanah. Sempet rame, Cak. Yang katanya mau e-sertifikat. Terus katanya sertifikatnya ditarik, itu hoax juga tuh. Kalau nggak ada peralihan, kalau nggak ada perubahan data, itu nggak akan diganti jadi elektronik, masih tetap yang lama. Dan ini gue juga ngeri juga ada orang yang ngebohong-bohongin ini sertifikat lo, gitu. Kayak dia nih memanfaatkan situasi. Justru gue habis berantem di Facebook sama temen gue. Gimana nih? Kan gue nulis. Berarti lo masuk ke Facebook dulu? Kagak, gue nulis status. Lah kemarin lu bagi-bagiin tuh sertifikat SAM. Sekarang mau diganti elektronik, kan buang-buang duit gitu ya. Terus tiba-tiba ada di TV, dia foto tuh tulisannya begini. Tidak ada penarikan SAM. Iya. Terus gue baca lagi di berita online, ternyata omongannya begini. Gue bingung omongannya dari pejabat itu. Tidak ada penarikan SAM. Tapi kalau dari sertifikat analog mau dirubah jadi elektrik, nanti yang analog ditarik. Kan lu tarik juga akhirnya. Tapi mungkin kondisinya dia ditarik dengan institusi yang resmi. Iya, maksudnya begitu. Lo ke sono, bukannya orang itu nyamperin lu gitu. Nah iya kan tadi kata dia kagak ditarik, tapi emang tetap juga ditarik-tarik juga karena ditukar sama yang elektronik. Kan kayak yang dikhawatirin gini, Bos. Dia nyamperin orang di rumahnya, bilangnya dari institusi itu padahal pembohong. Pengacara gue ini yang gue bingung ya, dari kejadian udah bukan sekali dua kali sering. Tapi pengacara gue ngadepin di Banten. Wih, gue pengacara. Gue talent gue aja dilindungi sama pengacara, apalagi gue sama keluarga gue. Ini lu juga udah pakai ger.
Bini lu juga dipakai pengacara. Bukan mau cerai. Apa itu? Lu kayak pengen buat gue cerai, Pak. Enggak, makanya gue mastiin Andin. Gue kemarin yang kayak Andin. Gue sama RT gue bilang gini. Teh, gue bilang, lu kan banget ban pohon kagak izin sama gue. Saya udah izin sama siapa? Sama Piok Satpam kata gitu. Teh, itu rumah gue. Yang nanam pohon mangga gue, ngapa lu izin sama orang lain? Jadi gue bilang ini lagi, kamu udah belum nih. Dia ada salah sama RT-nya kayak. Emang iya ini mah gue lagi Dia pengen kudeta RT-nya. Dia pengen kudeta RT-nya. Pertama-tama Pak, kita kuasai dulu pos satpam nih. Pos Satpam bukan rumah gue. Mau dipindah ke lapangan. Jadi kita atur strategi sekarang. Udah gitu gue bilang gini, Pak, itu ada di Bintaro, orang gara-gara nebang pohon tetangganya dihukum atau dituntut. Gue juga kalau nuntut kagak pakai pengacara yang ada di sini, pakai pengacara yang di luar. Luar negeri maksudnya. Luar rumah gue. Jadi memang Bapak tahu nggak tuh akhirnya orang yang nuntut si penebang pohon mati Pak, digituin lagi sama RT lo. gue balikin, kan gue yang nyantet. Buat RT 69 coba hati-hati. Pengacaranya apa namanya? Bedanya pengacara sama pembicara apa? Kalau pengacara dia ngomongnya di persidangan. Iya. Kalau pembicara dia ngomong dibayar. Dia pengacara ya. Tapi kan di sidang dulu, ngomongnya di persidangan. Iya, terus Kalau kalau pembicara kan di seminar. oh gitu. Kayak lu Cah di seminar. Begitu pulang sampai motor. Motornya rusak. Dibutuhin sama Bang Anto. Kalau orang belaga kaya, Cak itu belaga susah. Tinggian dia kan. Low profile. Iya, lo apa high profit. Bisa ya bahasa Indonesia. Dia sama motornya, tuan motornya. Kalau mau naik aja nih, kalau mau naik motor, atur mohon apa namanya, maaf ya, saya naikin dulu ya, gitu. Sungkem. Iya bener tuh, orang Indonesia suka maaf. Gue suka begitu juga. Gue kalau lagi papasan mobil nggak muat nih, gue ngalah dulu. Itu orang lewat nggak bilang makasih, gue yang bilang makasih. Makasih Pak. Nah, padahal gue yang udah ngalah. Itu kenapa filosofinya? Satu, dia nggak mungkin marah. Karena yang gue bilangin makasih Pak. Iya kan. Kedua, gue buat ngingetin dia, harusnya dia yang bilang makasih. Nah itu bener tak. Kata-kata maaf itu emang ampuh. Nggak mungkin marah orang gue dibilang maaf atau makasih gitu kan. Nah kalau gitu gue minta maaf nih lo sama lo bro. Kan belum lebaran. Gue cuma bukan minta maaf di lebaran doang. Iya, lo pinjam charger tempo hari lo belum pulangin. Gue kalau maaf bukannya lebaran doang. Tapi gue orangnya gentle Cak. Kalau gue salah, gue ngaku salah, gue minta maaf. Gitu udah gitu. Ya kayak lagu kita itu. Yang mana? Yang Serba itu, salah. Serba salah. Pas banget. Ya pokoknya intinya begitu. Nih banyak persoalan diantaranya adalah lockdown yang beberapa wilayah di Jawa Tengah katanya akan berlaku dari weekend ya, Sabtu dan Minggu. Terus gimana kita di Bogor juga gitu, katanya ada ganjil genap. Itu jangan sampai salah tuh. Jangan sampai salah yang ada daripada yang kalau mau pergi ke Bogor lihat kalender dulu. Kalau nggak punya kalender, cari almanak. Lo pikir mau KB kalender? Pergi aja. Tanggalnya pas nggak? Kita nggak ganjil. Kayak punya motor aja lo, pergi aja. Lah pergi emang diusir. Dan jangan lupa kalau ganjil genap ini bulan Februari tahun kabisat jatuhnya sampai tanggal 29. Oh, pantesan katanya tanggal 29 sampai 30 Februari gratis bensin. Bukan kabisat. Bukan ya? Aduh. 2021. Coba kita bagi ya 2021. Sampai 29 apa 28? 28. Allahu Akbar. Kagak bisa dibagi 4 ya. Nggak bisa dibagi 4. 2021 dibagi 4 sama dengan 0,25 lagi makanya. Bisa kan? Nah, ya gue yang lahir pada tanggal 29 Februari. Kasihan dia ngerayainnya berapa tahun sekali. Sekarang 1 tahun yang ada 29 harinya di bulan apa? Iya, pokoknya bisa dibagi 4. Salah. Semua bulan ada tanggal 29. Oh iya. Kecuali kabisat. Kecuali kabisat. Ya nggak tanggal sekian tahun nih bulan Februari. Nah terus jaga kesehatan. Besok hari Minggu mudah-mudahan nggak hujan. Jaga jalan-jalan lo sama anak bini lo keluar kena matahari, jangan di dalam rumah mulu. Matahari itu belum buka.
Itu Matahari Departemen. Udah lagi sebutkan, emang nyebutin. Lah emang udah iya ya. Yang lu aja maju. Tapi kemarin Gue doang yang gue lihat orang-orang keluar dari situ nggak bawa tas kresek lagi, bawa tas dari kertas gitu, Cak. Iya. Kita lama di daun pisang. Di Jakarta sekarang udah kagak ada. Bisa. Lu kira mau bukan kue unti? Nggak ada lagi plastik ya. Enggak ada sekarang. Di minimarket Nah, yang terakhir itu yang tadi masalah apa namanya sertifikat. Dia jangan percaya kalau ada orang yang minta sertifikat kita katanya mau dibikin apa namanya elektronik itu kagak usah dikasih mendingan ya. Iya, kagak usah Kalau dia dikasih. minta takutnya ditipu segala karena ada. Iya, karena surat tanah itu kan ya rawan Barang berharga. Ini yang gue lagi pikirin, Sa. Kemarin gue lihat buku nikah gue cari tahun berlakunya sampai kapan kok kagak ada, Cak. Emang lo kata BPKB? Gue pengen gadein. Pertanyaannya gini, kalau buku kita nikah hilang itu mesti kawin lagi apa gimana? Kagak usah. Emang gimana? Iya, lo urus aja bukunya. Udahan dulu ya, Bench Cafe-nya udah mau ditutup. Ikan hiu makan bawang bombay.